Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mas Raja, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin di halaman 15. Sebelumnya Mas Raja bisa membaca terlebih dahulu atau nanti setelah pelajaran kali ini Mas Raja membaca kembali apa yang saya sampaikan. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah. Jadi langsung saja di sini. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bunyi. Bunyi itu sebenarnya dari apa? Frekuensi dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mempelajari tentang karakteristik bunyi. Yang disebut bunyi itu apa saja? Nah, ini ada karakteristiknya, nanti ciri-ciri bunyi. Ada 5. Yang pertama di sini sudah dipengaruhi oleh tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Jadi tinggi rendah itu maksudnya seperti kalau cowok dan cewek itu kan biasanya cewek itu memiliki suara lebih tinggi dibandingkan cowok. Di sini disebutkan bahwa laki-laki memiliki nada dasar 125 Hz, sedangkan cewek itu memiliki 2 kalinya, yaitu 250 Hz. Kemudian ada juga tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Di sini kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Nah, kalau dengan kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudonya. Jadi perbedaan amplitudo dan frekuensi kemarin sudah. Frekuensi kan kemarin banyaknya suatu getaran per satuan detik ya kan. Kemudian kalau yang amplitudo, setiap detik itu ada berapa getaran. Di sini tinggi rendahnya frekuensi senar ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur seperti musik. Nah, ini nada. Nah, kalau yang tidak teratur namanya apa? Itu namanya desah. Dan disebutkan juga desah adalah frekuensi tidak beraturan seperti suara angin atau suara kaleng yang dipukul. Jadi itu disebut desah. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh warna bunyi, yaitu timbre atau timbre. Nada do pada piano terdengar berbeda dengan nada do pada organ. Jadi ketika misal saya dan Anda Mas Raja itu kan bilang do, meskipun amplitudo dan frekuensinya sama, tapi dari sumber yang berbeda, dari pita suara yang berbeda, maka tentu akan menghasilkan suara yang berbeda juga. Karena warna bunyinya pun berbeda. Kemudian yang keempat dipenuhi oleh resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi adalah ikut bergetarnya benda di sekitar lantaran ada sumber bunyi yang bergetar. Misal, Mas Reza mungkin pernah dengar ketika ada orang yang meledakkan mercon. Ketika mercon itu kan diledakkan di sekitar kaca. Ketika sangat terdengar sangat keras itu kan kacanya bahkan ada yang sering pecah kan. Nah itu. Kenapa kaca itu bisa pecah? Karena apa? Karena ledakan dari mercon tadi itu kan menghasilkan suara, kemudian kacanya ikut bergetar. Itulah yang dinamakan resonansi. Jadi resonansi apa? Resonansi adalah ikut bergetarnya benda sekitar lantaran adanya sumber bunyi yang bergetar begitu keras. Kemudian yang kelima di sini adalah pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan lantaran mengalami pemantulan ketika terhalang oleh suatu pembatas. Pembatasnya bisa berupa tembok, tebing, atau pohon-pohon di tepi hutan. Di sini ada hukum pemantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi yang datang, bunyi pantul dan durasional terletak pada satu bidang pantul. Kemudian yang kedua di sini sudut datang, yang di sini I, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, jadi ketika bunyi datang dari sini dan dipantulkan ke sini, dan di tengah-tengahnya adalah garis normal, itu sama.
Nah, itu hukum pengatur bunyi. Kemudian di sini manfaat bunyi itu bisa dimanfaatkan apa saja. Di sini contohnya ada pada kelelawar. Pada kelelawar itu kan menggunakan bunyi seperti ini. Dia menghasilkan resonansi seperti itu, kemudian dengan mengukur jarak mangsanya atau musuhnya. Biasanya mangsa ya, mangsa itu kan misal ada mangsanya, misal kelelawar mangsa kecoa atau apa ya biasanya ya. Wawong itu kan terbang juga. Jadi kelelawar itu mengeluarkan bunyi, kemudian kan terpantulkan dengan mangsanya tadi, kemudian dipantulkan. Atau contoh lain pada kapal, di sini juga ada. Kapal itu bisa mengukur kedalaman laut atau mengukur seberapa jauh di kapal selamnya. Ini kan kapal selam kalau pada gambar. Kalau yang lain, biasanya kapal itu bisa mengukur kedalaman laut dengan itu tadi mengeluarkan bunyi, kemudian dipantulkan kembali dari laut, dihitung. Nanti akan kelihatan bunyinya bagaimana. Cara menghitung pada kapal seperti ini. 2S ini ada persamaan 2S sama dengan V kali T. Jadi 2S itu maksudnya apa? Kenapa 2S? Kenapa? Karena kan membunyikan dipantulkan 2 kali kan. Yang pertama sebentar, ini ada editor. Di sini ada editor. Nah, ini ada itu. Yang pertama ini misalnya ada kapal, kemudian ini kan air, ini kapal ya, kemudian ini airnya, ini dangkalan dasaran air di sini. Nah, ini kan ketika dia memantulkan bunyi set sini, ketika dia mengeluarkan bunyi di sini, jaraknya kan sampai bawah sini. Aduh, nggak bisa. Gue sampai sini, ini datarannya seperti ini ya, sampai bawah sini. Kemudian kan bunyinya akan pemantul akan kembali lagi ke sini ke kapal. Jadi kan ini membutuhkan waktu 2 kali kan jaraknya. Jarak yang pertama kan datang, kemudian sumber bunyi ke pantulan, kemudian kembali lagi. Nah, ini kan membutuhkan 2 kali jarak kan. Ini S, jadi 2S kan. Nah, kan 2S. Yang mana tadi? Mana tadi sini? Ini sampai mana ini? Jadi kan di sini datang, kemudian kembali lagi. Jadi kan 2S. 2S sama dengan V kali T. V-nya adalah kecepatan, T-nya adalah waktu. V kali T di sini mengukur 2 kali jaraknya tadi. Sehingga jaraknya itu kan dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga ketemu jaraknya kedalaman laut tadi. Ini ada contoh soal sebuah kapal menggunakan gelombang sonar yang kemudian terpantul oleh permukaan bawah laut dalam waktu 5 second. Jika kecepatan gelombang dalam air adalah 380 meter per second, tentukan kedalaman laut tersebut. Nah, ini caranya kan diketahui, T-nya sama dengan 5 second, kemudian V-nya 380 meter per second. Ditanya S-nya berapa? Rumusnya dimasukkan, S sama dengan V kali T dibagi 2. 380 kali 5 dibagi 2 sama dengan 950 meter. Jadi kedalamannya adalah 950 meter. Nah, di sini kita belajar tentang jenis-jenis bunyi pantul. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi pantul, yaitu yang pertama adalah gaung, gema, kemudian bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli.
Jadi ada gaung. Gaung adalah apa? Yaitu bunyi pantun yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung menyebabkan bunyi asli menjadi tidak jelas. Jadi itulah gaung itu adalah bunyi yang pantulannya itu hampir sama, hampir berbarengan dengan bunyi aslinya. Kemudian yang kalau gema itu biasanya ada sedikit jeda, ada jedanya di bunyi yang gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Jadi ini bunyi yang terdengar 1000 ada. Kemudian berbeda dengan tadi yang gaung kan, bunyi yang terdengar kan cuma 1000. Karena kan berbarengan. Kalau bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli jika jarak dinding pemantul tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Akibat bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli bertambah kuat. Jadi ini biasanya memperkuat bunyi aslinya tapi kan berbarengan. Jadi sangat bareng sekali bunyi pantul. Berbeda dengan gaung tadi. Jadi hampir sama seperti gaung, hampir bareng, tapi kalau gaung tadi masih ada perbedaannya sedikit. Kalau yang bunyi pantul memperkuat bunyi asli di sini itu sangat kecepatannya sama, jadi bareng itu sangat bareng. Sekarang kita baca tentang sistem pendengaran pada manusia. Jadi ada yang tentu saja manusia bisa mendengar itu lantaran apa? Lantaran telinga. Dalam telinga itu di sini ada telinga dalam, di sini ada saluran eustachius, rumah siput, saraf pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada tulang Sanggurdi, yaitu adalah telinga tengah. Jadi ada telinga tengah, ada telinga dalam, telinga tengah, kemudian telinga luar. Telinga dalam, telinga tengah di sini ada tulang Sanggurdi, tulang landasan, tulang martil, gendang telinga juga. Nah, ini yang pokok di sini juga tengah telinga. Kemudian di sini ada telinga luar, yaitu ada daun telinga, saluran telinga juga. Nah, itu termasuk telinga luar. Ini nanti bisa di Mas Raja baca di sini daun telinga itu strukturnya gimana, fungsinya apa. Fungsi di sini gendang telinga fungsinya apa dan seterusnya. Nah, proses mendengar pada manusia ini prosesnya ini gelombang suara itu kan masuk ke dalam telinga, kemudian saluran telinga kemudian menggetarkan gendang telinga. Jadi pada gendang telinga itu kan digetarkan oleh bunyi tadi. Kemudian tulang-tulang pendengar, rumah siput, koklea. Kemudian getaran pada telinga, gendang telinga tadi itu kan masuk ke tulang-tulang pendengaran. Setelah masuk ke tulang-tulang pendengaran diproses lagi ke rumah siput, koklea. Diproses lagi ke organ korti, kemudian diproses ke saraf, kemudian sampai ke otak dan diterjemahkan oleh otak itu setelahnya bunyi apa. Nah, di sini ada sistem sonar pada hewan. Salah satu ciri mamalia adalah memiliki daun telinga. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga mereka untuk memfokuskan bunyi yang diterimanya ke dalam saluran pendengaran. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi ultrasonik. Sonar atau sonification and ringing merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda tersebut. Daun telinga membantu hewan untuk menentukan arah dari mana suara tersebut datang. Nah, ini pada gambar kan satu kelelawar di sini yang merupakan hewan yang menggunakan resonansi. Kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi, kemudian pantulan suara tersebut diterima kembali. Kemudian kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi mangsa dengan cepat. Kelelawar mengikuti jalur pantulan tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Akhirnya mangsa bisa ditangkap. Contoh tadi resonansi tadi, yang pantulan ikut bergetar dengan resonansi. Tapi ini sonar ya, bukan sonar, jadi sonar pantulan cahaya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada lumba-lumba. Lumba-lumba juga menggunakan sonar. Ini sistem sonar karena pada lumba-lumba sistem sonarnya sama seperti kelelawar, hampir mirip di sini. Lumba-lumba menghabiskan banyak waktunya di kedalaman laut yang gelap dan sekali muncul ke permukaan laut untuk bernafas. Sama seperti kelelawar, lumba-lumba juga menggunakan sistem sonar untuk berkomunikasi, mencari mangsa, dan menghindari benda-benda di laut.
bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba kan. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantong-kantong kecil berisi udara. Mereka mengalirkan udara melalui kantong-kantong ini untuk menghasilkan bunyi frekuensi tinggi. Kantong udara ini berperan cermin akustik yang berfungsi sebagai alat memfokus bunyi. Gelombang bunyi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi akan menghantarkan kembali ke jika membentur benda. Pantulan gelombang ini ditangkap dari bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari sini informasi bunyi diteruskan ke telinga, ke bagian tengah, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba bisa mengetahui lokasi secara mengagumkan. Mereka mampu saling berkirim pesan meski terpisah jauh dari 220 km. Komunikasi ini bertujuan untuk menemukan pasangan dan mengingat akan bahaya. Kemudian sini yang kita belajar kembali di pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada USG atau ultrasonografi USG. Jadi ketika ada ibu hamil, dia bisa mengetahui janinnya itu laki-laki atau perempuan sebelum melahirkan. Itu kan bisa dari sini memanfaatkan USG menjadi foto. Ini menggunakan sinar. Ini sebenarnya ini bukan menggunakan bunyi ya, tapi sinar, lebih tepatnya sinar ya. Proses pembentukan gambar dari gelombang bunyi melalui 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Ini lebih tepatnya sinaan ya, gelombang. Kemudian terapi ultrasonik juga bisa di sini menggunakan terapi ultrasonik, terapi fisik, terapi memecahkan daun batu, membersihkan gigi, penanganan penyakit katarak, mengendalikan obat tertentu secara efektif. Yang ketiga di sini pengujian ultrasonik testing. Ini scanning ultrasonik digunakan untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton. Jadi pada beton atau logam itu kan biasanya bisa dicek lantaran menggunakan ini pengujian ultrasonik. Memakai ultrasonik diuji. Kemudian ini semakin tinggi, ini panjang maka dia memiliki keretakan. Pembersihan ultrasonik yang keempat adalah membersihkan dengan ultrasonik, yaitu alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat ini antara lain perhiasan, lensa, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Pembersihan ultrasonik akan menghasilkan gelombang-gelombang cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik bertekanan tinggi. Pergerakan gelombang cairan ini menghasilkan gaya yang besar dan melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, dan jamur yang melekat pada benda. Gelembung cairan tersebut mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara